Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama saya dalam sesi perkuliahan Hukum Keuangan Negara. Pada kesempatan ini kita masih membahas satu topik, yakni sistem pengelolaan keuangan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di video yang lalu kita sudah membahas secara spesifik makna yang terkandung dalam pasal 23 ayat 1 dan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Di pasal 23 ayat 1 ditegaskan bahwa APBN ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian di pasal 23 ayat 2 disebutkan bahwa untuk menetapkan undang-undang tentang APBN setidaknya ada 3 lembaga negara yang terlibat di situ. Pertama, Presiden yang mengajukan rancangan undang-undang, kemudian DPR membahas bersama Presiden, dan di bagian lain DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR, dan pertimbangan dari DPD kepada DPR itu akan menjadi bahan pengayaan ketika DPR bersama dengan Presiden membahas rancangan undang-undang tentang anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Begitulah sistem pengelolaan keuangan kita. Di situ ada masing-masing peran kontrol antar lembaga-lembaga negara yang terlibat di dalamnya. Sebagai satu sistem pengelolaan, ternyata di pasal 23E juga dimunculkan lagi satu lembaga yang kita juga lama sudah kenal, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi ditambahkan di sini ada BPK. Kalau di pasal 23 ayat 2 menyebut ada 3 lembaga yang terlibat di situ, maka di pasal selanjutnya, yaitu di pasal 23E ayat 1, di situ dimunculkan Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 23E ayat 1 lebih kurang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bersifat bebas dan mandiri. Jadi kita sebut tadi, jika ini adalah satu sistem pengelolaan, maka sistem itu meliputi perencanaan, penguasaan, penggunaan, kemudian pengawasan, dan berakhir di pertanggungjawaban. Jadi dana-dana atau anggaran yang sudah disetujui bersama tadi oleh Presiden, DPR, dan DPD itu pada akhirnya nanti harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Presiden. Maka untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara itu dihadirkan satu lembaga yang diberikan tugas dan fungsi khusus sebagai lembaga pemeriksa. Lembaga itu kemudian kita kenal dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau kita cermati pasal 23E ayat 1, di situ disebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan ini bersifat bebas dan mandiri. Jadi ada 2 sifat yang dilekatkan pada badan ini, yakni bebas dan mandiri. Kalau kita lihat di pasal-pasal lain yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, kita melihat kalau kekuasaan kehakiman itu diberikan predikat sebagai kekuasaan yang merdeka. Kemudian Bank Sentral diberikan predikat sebagai suatu bank yang independen. Kemudian ada Komisi Pemilihan Umum juga diberikan predikat sebagai suatu lembaga yang bersifat mandiri, bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Tapi khusus untuk BPK ini diberikan predikat sebagai lembaga yang bebas dan mandiri. Tentu kalau kita kaji maknanya di sini apa yang dimaksud dengan bebas, artinya lembaga ini dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, dia tidak terpengaruh dan tidak boleh dipengaruhi oleh lembaga-lembaga yang lain. BPK dalam menjalankan tugasnya, dia bebas dari campur tangan atau intervensi dari Presiden, DPR, maupun Dewan Perwakilan Daerah. Demikian juga BPK disebut sebagai lembaga yang mandiri. Kenapa harus diberikan predikat yang mandiri?
Karena di negara-negara lain atau praktik-praktik yang ada di negara lain, kadang-kadang lembaga BPK ini bukan merupakan sebuah lembaga yang berdiri sendiri. Tetapi ada kalanya keberadaan lembaga sejenis BPK ini hanya merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dia tidak bersifat mandiri. Tapi oleh konstitusi kita di pasal 23E Undang-Undang Dasar 45, BPK ini diberikan status sebagai lembaga yang mandiri atau berdiri sendiri atau tidak terkait dengan lembaga-lembaga negara yang lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, apa fungsi atau tugas dari BPK ini? Kita akan lihat ini sebagai satu sistem. Kalau sistem itu dimulai dari perencanaan, penguasaan, penggunaan dan pengawasan dan berakhir pada pertanggungjawaban. Ketika kita bicara tentang perencanaan, penguasaan, penggunaan dan pengawasan, tiga lembaga ini yang memiliki peran dan andil di situ. Nah, tetapi ketika kita masuk ke tahap pertanggungjawaban, maka BPK yang mengambil peran dan fungsi di situ. Jadi pada tahap perencanaan, penguasaan, penggunaan dan pengawasan yang berperan di situ adalah eksekutif, presiden dan lembaga perwakilan. Dalam hal ini DPR dan DPD. Tapi begitu memasuki tahap pertanggungjawaban, karena pada akhirnya semua anggaran yang dikelola oleh eksekutif ini harus dipertanggungjawabkan, maka dimunculkanlah namanya lembaga Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, kita lihat di sini kita bagi tiga sistem pemeriksaan ini, kita bagi secara garis besar bahwa di sini ada eksekutif, kemudian di sini ada lembaga perwakilan atau legislatif, kemudian ada auditor atau BPK. Jadi ketiganya ini saling berhubungan atau berkaitan satu dengan yang lain. Eksekutif ini dalam proses pemeriksaan atau sistem pemeriksaan keuangan negara, dia merupakan pihak yang terperiksa karena dia adalah pengguna keuangan negara. Nah, kemudian lembaga legislatif di sini berfungsi sebagai pihak yang meminta pertanggungjawaban. Kenapa dia harus meminta pertanggungjawaban? Karena di pasal 23 ayat 2 tadi, DPR dan DPD terlibat untuk memberikan persetujuan terhadap apa yang diajukan oleh pemerintah atau apa yang diajukan oleh presiden. Pada akhirnya nanti, apa yang disetujui tadi terhadap rancangan yang diajukan oleh presiden, itu harus diminta pertanggungjawabannya. Apakah presiden tadi melaksanakan pengelolaan keuangan negara itu sesuai dengan apa yang telah pernah disetujui oleh lembaga DPR. Maka di sini merupakan pihak yang harus mempertanggungjawabkan, eksekutif, dan pihak yang meminta pertanggungjawaban adalah lembaga perwakilan. Karena itu juga terkait dengan pasal 20A ayat 1. Di situ disebut bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Nah, DPR harus memastikan bahwa keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah atau presiden dalam 1 tahun anggaran itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, dilaksanakan secara akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka di sini berhadapan antara pihak pemerintah dengan pihak DPR atau lembaga perwakilan. Pemerintah sebagai pengguna anggaran harus mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakannya kepada lembaga DPR. Nah, oleh karena itu di sini dibutuhkan satu pihak yang profesional dan netral. Nah, itulah yang kemudian dihadirkan namanya Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi di sini ada 3 lembaga, eksekutif, presiden sebagai pemerintah, sebagai pihak yang diperiksa, lembaga legislatif sebagai pihak yang meminta pertanggungjawaban, dan lembaga BPK sebagai auditor atau pihak yang melakukan pemeriksaan secara profesional terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi di sini ada 3 lembaga negara yang terlibat.
Nah, kalau kita perhatikan semua ini sistem ini secara seksama, berarti di situ ada namanya check and balances. Jadi antara lembaga-lembaga yang ada ini saling saling mengimbangi dan saling mengawasi satu sama lain. Nah, pada akhirnya nanti BPK akan masuk melakukan pemeriksaan terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK ini menurut pasal 23E ayat 2 itu akan diserahkan kepada lembaga perwakilan. Jadi setelah laporan keuangan pemerintah diperiksa oleh BPK, hasilnya itu akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berarti di situ ada hubungan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Nah, tentu muncul pertanyaan, kalau BPK tadi sebagai auditor eksternal yang memeriksa pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh eksekutif, yang dilakukan oleh pemerintah, maka pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dikelola oleh BPK, siapa yang melakukan pemeriksaan? Nah, itu adalah sebuah pertanyaan yang muncul dari proses-proses ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, di pasal 32 ayat 1 disebutkan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik. Selanjutnya di pasal 2-nya disebutkan bahwa akuntan publik yang akan melakukan audit terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BPK itu adalah akuntan publik yang selama 2 tahun terakhir tidak melaksanakan tugas untuk dan atas nama BPK. Ini untuk menghindari adanya konflik of interest di situ. Jadi akuntan publik yang akan melakukan atau mengaudit laporan keuangan BPK itu harus berdasarkan persetujuan DPR, dan DPR memberikan persetujuan setelah mendapat usulan dari BPK itu sendiri, maupun juga mendapat usulan dari Menteri Keuangan. Di sini menarik karena yang mengusulkan juga termasuk adalah Menteri Keuangan. Dan kita tahu bahwa Menteri Keuangan ini adalah bagian dari eksekutif, Menteri adalah pembantu Presiden, dan Presiden adalah pimpinan eksekutif yang sebetulnya juga menjadi objek dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi di sini sekali lagi muncul bahwa antara satu lembaga dengan lembaga negara yang lain itu saling turut mengawasi dalam proses pengelolaan keuangan negara. Di ayat selanjutnya kita diatur juga bahwa laporan yang dihasilkan tadi akuntan publik yang melakukan audit terhadap keuangan BPK itu diserahkan ke DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan. Dan salinannya diberikan kepada pemerintah, karena laporan itu nanti juga akan menjadi bahan laporan dari pemerintah itu sendiri dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan negara secara keseluruhan. Di pasal 33 juga menarik disebutkan di situ bahwa untuk menjamin bahwa pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara itu sesuai standar, maka kinerja BPK itu harus diaudit atau ditelaah oleh Badan Pemeriksa Keuangan dari negara lain. Jadi di sini melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dari negara lain yang ditetapkan oleh BPK setelah mendapat persetujuan dari DPR. Kehadiran Badan Pemeriksa Keuangan dari negara lain yang tergabung dalam BPK sedunia ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemeriksaan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK itu sesuai standar dan bisa dijamin mutunya. Nah, saya kira dengan mencermati pembahasan yang telah saudara-saudara ikuti tadi, saudara-saudara bisa lebih mempertajam lagi, karena ini yang saya sampaikan hanya bersifat poin-poin apa yang diatur di dalam konstitusi, nanti bisa dikembangkan dengan membaca undang-undang turunan dari pasal 23 ini.
Misalnya saja kita baca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta yang terakhir tadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-undang yang saya sebut tadi mengatur lebih jauh, mengatur secara lebih teknis tentang sistem pengelolaan keuangan negara kita. Apa yang diatur di dalam konstitusi ini, saya selalu sebut bahwa merupakan prinsip-prinsip dasar atau hal-hal yang sifatnya sangat fundamental, dan itu kemudian yang diderivasi dan diterjemahkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Terima kasih. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.